Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fadilah dari Pendidikan Kimia kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi dan karakterisasi flavonoid quercetin dari daun Trigonella phenumgracium L atau disebut fenugreek atau klebet. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai tumbuhan Trigonella phenumgracium L atau disebut dengan fenugreek atau klebet di Indonesia, yang mana tanaman ini adalah tanaman aromatik dengan tinggi 30-60 cm, yang mana memiliki 3 bagian daun, batang yang ramping dan panjang, daun berwarna hijau keabu-abuan dengan panjang sekitar 5 cm dan lebar sekitar 2,5 cm. Akarnya memiliki struktur seperti jari, bunganya tunggal atau sepasang, mahkotanya berwarna putih atau kuning pucat yang mekar pada bulan Juni hingga Juli, yang mana buah polong gundul, memanjang atau bentuk lanset. Setiap buah polong mengandung 10 hingga 20 biji. Kemudian fenugreek ini penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa fenugreek ini memiliki khasiat obat seperti hipoglikemik, anti kanker, dan efek pelindung gastro. Kemudian analisis fitokimia sebelumnya, biji fenugreek mengandung berbagai macam alkaloid, flavonoid, saponin, dan karbohidrat. Kemudian informasi literatur yang ditemukan tentang senyawa bioaktif dalam daun ini masih terbatas, dan analisis fitokimia daun menunjukkan adanya flavonoid yang utama yaitu quercetin. Yang kedua yaitu proses dan metode isolasi senyawa flavonoid, di mana di sini pertama mempersiapkan alat dan bahannya. Pertama, pengumpulan dan autentifikasi tanaman, di mana sampel daun Trigonella phenumgracium di sini dikumpulkan dari tanaman yang ditanam tanpa pestisida. Daunnya ditebang dan dipisahkan dari bagian tanaman lainnya, dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan ekstrak tumbuhan, di mana daun dikeringkan pada suhu 26 derajat Celcius selama 2 minggu, lalu digiling merata. Kemudian serbuknya diambil 100 gram, direndam dalam 900 ml pelarut selama 48 jam. Kemudian disaring dengan kertas saring Whatman dan dipekatkan dalam vakum pada 40 derajat Celcius selama 25 menit menggunakan rotary evaporator. Selanjutnya yaitu screening fitokimia, di mana screening fitokimia untuk konstituen utama dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif standar, di mana uji screening dilakukan untuk karbohidrat, tanin, saponin, flavonoid, glikosida, terpenoid, triterpenoid, plobatanins, atraquinon, alkaloid, quinon, fenol, kumarin, glikosida, protein, steroid, dan fitosteroid. Yang keempat yaitu estimasi kandungan flavonoid total atau TFC, yang mana dalam hal ini ekstrak daun dicampurkan dengan heksana, etil asetat, dan etanol. Ditentukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan oleh Sakanaka. Kadar flavonoid di sini ditentukan dengan metode aluminium klorida menggunakan quercetin sebagai standarnya. Kemudian yang kelima, pengumpulan dan autentifikasi tanaman, di mana ekstra etanol 10 gram dikromatografi pada kolom silika gel 100-200 ml menggunakan pelarut, dan elusi dimulai dengan 100% heksan. Kemudian ditingkatkan polaritasnya menggunakan kloroform, etil asetat, dan etanol serta metanol dengan perbandingan 90:10, 80:20, 70:30, dan 50:50. Semua fraksi yang terkumpul dijalankan untuk TLC. Kemudian yang keenam, prosedur kromatografi lapis tipis atau KLT, yang mana pengembangan KLT ini diuji dalam berbagai sistem pelarut seperti toluena, etil asetat, kloroform, metanol. Kemudian fraksi tersebut dijalankan di atas pelat aluminium prasalut silika gel 60 F254 dengan ketebalan 0,2 mm. Faktor retardasi atau RF dihitung menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang digerakkan oleh zat terlarut
per jarak yang digerakkan oleh pelarut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini adalah hasil dari ekstrak hasil total dan analisis fitokimia, di mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini ada tabel analisis fitokimia. Diuji pada berbagai ekstrak daun pelarut, ada dan tidak adanya parameter fotokimia di ketiga ekstrak daun tercantum pada tabel ini, yang mana positif menandakan adanya kandungan dari senyawa, kemudian yang negatif menandakan tidak adanya kandungan dari senyawa. Dapat kita lihat pada tabel ini tes dari flavonoid yang ingin kita cari tahu, di mana tes flavonoid ini bertandakan positif atau plus pada heksan, etil asetat dan etanol, di mana ini menandakan bahwasannya adanya kandungan dari flavonoid pada daun tersebut. Kemudian yang kedua, estimasi kandungan flavonoid total atau TFC, yang mana TFC dihitung berdasarkan absorbansi yang ditargetkan untuk flavonoid quercetin. Dapat dilihat ketiga ekstrak larut menunjukkan adanya flavonoid quercetin pada gambar grafik 1 di bawah, yang mana ekstrak tumbuhan heksana dan etil asetat menunjukkan sekitar 1 kali lipat TFC, dan ekstrak etanol menunjukkan lebih dari 3 lipatan TFC sehubungan dengan absorbansi dengan quercetin flavonoid. Kemudian yang ketiga, pada kromatografi kolom hasilnya sekitar 121 fraksi dielusi dengan pelarut yang berbeda dengan polaritas yang meningkat. Kemudian fraksi kolom 110 sampai 119 dengan etil asetat berbanding etanol, yaitu 80/20 pada rasio pelarut. Fase gerak KLT kloroform banding metanol 1:1 menunjukkan RF-nya 0,46 sama dengan quercetin standar. Kemudian fraksi tersebut digabungkan dan dikristalisasi, dan hasil akhirnya kira-kira 100 mg. Proses ini diulangi beberapa kali dengan menggunakan sampel dalam jumlah besar sampai jumlah quercetin yang diinginkan diperoleh. Selanjutnya yaitu analisis karakterisasi senyawa flavonoid yang diisolasi, di mana untuk mengetahui karakterisasi senyawa ini, yang pertama menggunakan spektrum inframerah atau FTIR. Spektrum inframerah senyawa yang diisolasi ditunjukkan pada gambar 2 dan karakteristik posisi puncaknya sesuai yang tercantum pada tabel 3. Puncak serapan yang luas sekitar 3.260 cm ditugaskan untuk getaran perenggangan OH fenol. Kemudian getaran renggangan aril ketonik atau C rangkap 2O teramati pada 1.668 cm. Kemudian puncak serapan yang diposisikan pada 1.612, 1.516, dan 1429 masing-masing ditetapkan ke getaran renggangan aromatik C berikatan dengan C, kemudian C rangkap 2O dan C rangkap 2C, di mana getaran pelengkungan OH pada fenol diamati pada 1359 cm. Kemudian puncak serapan pada 1315 cm dan puncak pada frekuensi yang lebih rendah antara 950 dan 600 ditentukan oleh getaran tekukan CH dari hidrokarbon aromatik, dan getaran renggangan CO aril ether dan fenol diamati masing-masing 1240 dan 1210. Nah, teramati getaran renggangan dan tekukan C berikatan dengan CO dan berikatan dengan C keton pada 1163 cm, yang menegaskan bahwa senyawa yang diisolasi tersebut adalah flavonoid quercetin. Nah, hasil ini sesuai dengan literatur sebelumnya untuk struktur molekul quercetin. Yang kedua yaitu menggunakan spektrum NMR, yang mana studi NMR ini dilakukan untuk mengkonfirmasi posisi proton dan situs pengikat karbon. Spektrum HNMR senyawa yang diisolasi menunjukkan gugus hidrogen aromatik dari 6,18 sampai 7,66 ppm dan gugus fenol
yang mengikat OH masing-masing 9,36 sampai 12,48 ppm pada gambar 3. Kemudian spektrum CNMR menunjukkan gugus karbonil pada 176,2 ppm dan gugus karbon aromatik dari 93,8 sampai 164,3 ppm ditunjukkan pada gambar 4. Nah, puncak yang ada dalam spektrum NMR menunjukkan kemiripan dengan quercetin murni yang juga dikonfirmasi oleh literatur sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa senyawa yang diisolasi tersebut adalah quercetin. Yang ketiga, dengan kromatografi cair atau spektrometri massa tandem atau identifikasi LC-MS, yang mana senyawa tanaman yang dianalisis dengan LC-MS ini berhasil mengidentifikasi senyawa yang diisolasi dari fenugreek, yang mana kromatografi dari senyawa terisolasi menunjukkan gambar 5. Dapat dilihat pola pecahan MZ302,95 ditemukan dalam spektrum massa orde pertama dan berspekulasi sesuai dengan pola fragmen quercetin. Perbandingan bahan referensi dan sistem spektal massa menegaskan bahwa senyawa yang diisolasi ditemukan sebagai quercetin. Hal ini sama dengan literatur sebelumnya menunjukkan puncak yang sama yang menegaskan bahwa senyawa yang diisolasi terbukti adalah quercetin. Selanjutnya yaitu uji farmakologi senyawa flavonoid, yang mana di sini penentuan aktivitas antioksidan quercetin dan keyplan bebas menggunakan uji DPPH, di mana aktivitas pembersihan radikal bebas dari senyawa quercetin yang diisolasi diukur secara in vitro dengan uji DPPH menurut metode yang dilaporkan oleh Kumar, di mana kemampuan pembilasan radikal bebas DPPH dihitung dengan menggunakan rumus presentasi atau persen penghambatan sama dengan absorbansi kontrol dikurang absorbansi sampel per absorbansi kontrol dikali 100. Nah, di sini aktivitas antioksidan dari quercetin yang isolasi sehubungan dengan molekul standar atau asam askorbat dihitung pada gambar 6. Penurunan absorbansi radikal bebas DPPH sehubungan dengan asam askorbat disebabkan oleh aktivitas antioksidan melalui reaksi antara antioksidan quercetin dan hasil radikal bebas dalam pembersihan radikal dengan donasi hidrogen. Laporan sebelumnya juga menyebutkan bahwasannya aktivitas antioksidan yang efisien dari senyawa quercetin. Demikian, senyawa quercetin yang diisolasi menunjukkan aktivitas antioksidan yang potensial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.